Kita mengucap syukur bahwa kita bersama-sama sudah berkumpul di dalam ruang ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan, saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, ini adalah minggu pertama, kita akan bersama-sama nanti mengadakan perjamuan kudus. Karena itu saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri, dan jangan lupa juga roti dan anggur di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan juga tidak ketinggalan, seperti biasa jam 9.15 ada kebaktian sekolah minggu. Bisa Bapak Ibu mengajak anak dan barangkali cucu Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bergabung di dalam kebaktian online sekolah minggu. Untuk informasi bisa menghubungi Ibu Heni dan Ibu Sandi. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai ibadah kita. Sebelum nanti Bapak Alfred akan membuka di dalam doa, kita angkat pujian. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulia, agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud di hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh
Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami berkumpul pada pagi hari ini Tuhan, untuk mendapatkan siraman firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua pada pagi ini Tuhan. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Firman yang akan merupakan jawaban untuk pegangan kami pada hari yang mendatang pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Alfred. Bapak Ibu sekalian, ada Bapak Johnson dan Bapak Roy Marbun yang sebentar lagi akan bersaksi atas kemuliaan Tuhan, apa yang sudah mereka alami. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, kita bersama-sama mau bersuka cita mengangkat pujian kesukaan bagi Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan bagi Tuhan kekuatanku. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku, kesukaan Tuhan kekuatanku. Haleluya. Silakan Pak Johnson. Bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan suatu mujizat yang nyata, khususnya atas kesembuhan Pak Pendeta Roy beserta keluarga. Begitu juga Bapak Ibu yang sakit kemarin yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan saya juga mengharap bahwa kasih Tuhan Yesus itu menjamah kepada Bapak Ibu yang lagi sakit sekarang. Begitu juga khususnya bagi Selin. Begitu juga kepada saudara saya nanti yang akan berangkat Olimpiade, Hendri Saputra membawa atletnya. Kembali dengan sehat semuanya. Semoga Tuhan melindungi kita dan memberkati kita. Haleluya. Ingat akan nama Yesus,
Kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi, indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka sorga yang bakal bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Ingatlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka sorga yang bakal sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar, indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka sorga yang bakal, indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka sorga yang bakal, suka sorga yang bakal, suka sorga yang bakal. Haleluya, Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam dalam kasih Tuhan. Hari ini saya akan memberikan kesaksian yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan pertolongan buat kami sekeluarga. Tapi sebelum saya menyaksikan bagaimana proses yang kami alami, yang pertama, awalnya saya tidak ada perasaan takut, cemas, khawatir, tidak ada. Ketika saya mendengar begitu banyak berita, bahkan termasuk ada saudara saya juga, masih muda, di bawah umur saya, meninggal karena penyakit fenomena yang sekarang ini. Awal ceritanya, anak saya yang paling kecil, Ruth, saya antar pulang kerja hari Jumat, kemudian sorenya dia pulang, dia bilang, "Pak, saya nggak usah dijemput." Setelah sampai di rumah, dia mulai mengeluh.
badan saya kurang enak. Besoknya dia masih pergi bersama anak menantu saya dan anak saya juga ke suatu acara. Kemudian hari Minggunya, besoknya di mana saya dipercayakan waktu itu untuk memimpin pujian melalui Zoom ini, dan hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu yang membawakan firman Tuhan. Dan saya sangat diberkati lewat berita firman Tuhan pada waktu itu, bernaung di bawah sayapnya, berlindung. Dan saya sangat diberkati lewat berita firman Tuhan pada hari itu. Setelah pulang saya dari pelayanan, lalu saya bilangin sama anak saya, Ruth, biarlah Papa suruh kamu supaya swab antigen. Gimana hasilnya? Dia sedikit mengeluh, mengelak. Memang saya apa? Katanya gitu ya. Tapi akhirnya hari selesainya saudaraku yang kekasih, dia bilang, Pak, antar saya untuk swab antigen. 20 menit setelah di swab, keluarlah hasilnya bahwa dia positif. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa awalnya apapun yang terjadi, saya betul tidak takut dan tidak cemas. Karena tetap saya ingat pujian yang sering saya nyanyikan, ciptaan dari hambanya, Bapak Pendeta Awandatu, berjalan bersama Dia, ku tidak takut. Nah itu, jadi berjalan dalam keadaan apapun, ya tetap kita berjalan bersama Yesus. Karena anak saya sudah positif, hari Rabunya semua kami sekeluarga swab antigen, dan hari itu juga 3 orang, saya, istri saya, dan anak mantu dinyatakan positif. Akhirnya anak saya laki yang 2 ini diungsikan di suatu tempat. Tapi 2 hari kemudian, anak saya yang nomor 2, yang akan menikah, kalau Tuhan kehendaki bulan ini, dia juga positif. Itu hari Jumat. Hari Sabtunya, anak saya yang paling besar, Yabes, dia juga positif. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kembali lagi, saya tidak ada rasa takut menghadapi apa yang sedang kami alami. Kami satu rumah akhirnya terisolasi. Dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang memberikan perhatian. Terima kasih buat Ibu Lingling yang secepat itu dengan responnya mengirimkan bagi kami suatu aturan, artinya kami dibimbing ya melalui suatu tata cara yang akan kami alami, dan termasuk obat-obat antivirus dan antibiotik dan yang lain-lain dikirim dengan segera. Kemudian juga doa dan permohonan dan semua support daripada saudara-saudaraku yang kekasih sangat luar biasa. Dan puji Tuhan, selama 14 hari itu memang kami mengalami ya bermacam-macam. Kami 6 orang, gejalanya bermacam-macam. Dan sementara kami melakukan apa yang kami bisa lakukan dengan obat, vitamin yang diberikan, yang dikirim, dan termasuk alat-alat sudah disiapkan. Anak saya, Ruth, yang kerja di kantor, langsung dikirim, juga termasuk oksigen, dan ada alat-alat yang lain. Dan ini
yang saya bersyukur bahwa Tuhan beracara dengan sangat luar biasa. Dan terutama saya waktu itu hari ketiga, saya mulai nggak bisa tidur. Lalu tengah malam saya bangun dari tempat tidur, lalu kayak ada suruhan gitu, ada kata-kata lakukan ini. Dan itu sekaligus saya ingat kesaksian dari hambanya Ibu Pendeta Helda minggu yang lalu, bagaimana dia memasak air panas, lalu ditaruh minyak kayu putih, atau mungkin ada yang lain-lain. Dan itu yang saya lakukan, itu hari ketiga. Setelah saya hirup, saya menguap itu saudaraku, maka mulailah saya bisa tidur. Tapi hari berikutnya mulai batuk. Kemudian ada juga penciuman mulai hilang, rasa makan juga, rasaan juga, ya, hanya asin dan asam. Tapi semua kami jalani. Terus akhirnya saya tiap hari menguap dan anak-anak juga. Pagi dan sore itu kami lakukan, dan sekaligus setelah saya masak itu air dan hirup sampai keringat. Dan setelah keringat baru air itu kami mandikan. Saya yakin itu adalah cara Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengatasi segala sesuatu dengan apa yang Tuhan beri. Nah, saudaraku yang kekasih, akhirnya lambat laun, anak saya Ruth yang pertama mengalami pulih. Penciumannya sudah pulih, waktu makan juga sudah pulih, dan terus hari berikutnya kami satu demi satu. Dan setelah 14 hari isolasi di rumah, betul-betul kami pergi untuk swab kembali dan sudah dinyatakan negatif. Saya sungguh percaya kepada Tuhan bahwa semuanya itu adalah pertolongan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan, ya, karena waktu itu saya betul mengalami batuk yang agak sangat parah, dan anak saya yang nomor 2 juga. Tapi kembali lagi saudaraku, Roma 8 ayat 28, Allah atau Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saya berterima kasih buat Bapak Ibu, Ibu Gembala, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, yang terus mendoakan kami, dan saya ikut di dalam Biston setiap hari Minggu pagi. Kami didoakan sekeluarga. Terima kasih, karena berkat doa saudara dan berkat pertolongan Tuhanlah kami sehingga dinyatakan hari ini saya memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Dan anjuran saya, apabila di antara saudara sedang mengalami, atau kita berdoa jangan ada yang mengalami, tapi siapa tahu, sekali lagi ingatlah pujian demi pujian yang sering kita nyanyikan, bahwa peganglah tanganku Roh Kudus, El Shaddai, selalu kata-kata itu ada, jangan takut, jangan cemas. Nah, itulah senjata yang paling luar biasa, dan itulah yang kami lakukan. Jadi pada hari ini, bagi Bapak Ibu yang mendengarkan kesaksian saya ini, saya memberikan pernyataan bahwa Yesus kita jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari segala apa yang kita alami di dalam dunia ini. Kiranya kesaksian saya ini yang cukup panjang, Tuhanlah yang memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Roy yang sudah membagikan pengalaman luar biasa, berjalan bersama dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan puji syukur pada hari ini sudah bersama-sama satu keluarga dalam keadaan sehat. Juga kepada Bapak Johnson, juga yang sudah bersaksi melalui pujian,
untuk menguatkan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita segera akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita angkat pujian, kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih-Nya sempurna, sehingga Dia sendiri sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau Allah Bapa kami yang ada di saat ini. Dan kami percaya di saat manapun ketika kami merasa tidak ada harapan, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Besar, lebih besar dari segala apapun yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk berbagai kesaksian yang sudah kami dengar, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga sebentar kalau kami mendengarkan firman-Mu, maka firman-Mu yang hidup, yang dipersiapkan secara khusus untuk kami, itulah yang akan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya hamba-Mu, Bapak Pendeta Nemo Bahari juga sudah Engkau persiapkan untuk menjadi berkat bagi kami. Kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan kepada Bapak Pendeta Nemo Bahari.
Puji Tuhan, jemaat AMS, selamat hari Minggu, selamat berbakti beribadah pagi hari ini. Puji Tuhan kita bisa dalam keadaan baik-baik semua tentunya. Saya percaya tetap kuat dalam iman, kita sudah memuji Tuhan dan kita mau kembali fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang mana pada bulan ini Ibu Gembala memberikan kepada kita sebuah tema yang luar biasa, yaitu bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai, peacemaker, saudaraku ya. Tentunya ini sebuah tema yang saya yakin akan jadi berkat buat kita di sepanjang bulan ini. Dan mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu dalam ayat yang menjadi ayat pokok kita pada hari ini, yaitu dalam Matius pasal yang kelima. Mari saya mengajak kita membuka ayat firman Tuhan sama-sama. Ini kita akan baca dari beberapa ayat yang ada di sana. Saya mengajak kita melihat di situ ya, dari ayat yang kita lihat terlebih dahulu dari ayat yang kedua, saudaraku ya. Kita akan baca di ayat yang kedua. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan sama-sama saya mengajak Bapak Ibu baca sama-sama dengan ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, haleluya. Berbahagialah orang yang membawa damai, kata firman Tuhan, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya ini sebuah kebenaran yang menarik kalau kita pelajari, yang menjadi latar belakang dari ucapan bahagia ini. Mungkin sudah tidak asing bagi sebagian dari kita, ya saudaraku, bahwa Yesus memberikan perkataan-perkataan atau pengajarannya yang dikenal sebagai khotbah di bukit dari Matius pasal yang kelima ini. Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana Yesus menyampaikan pesan tentang 10 kata bahagia, 10 kata diberkati, ya 10 bukan perintah tetapi 10 kebenaran yang menyatakan apa artinya atau siapakah orang yang berbahagia atau diberkati itu, saudaraku. Tentunya ini akan mengingatkan kita kepada sebuah kebenaran yang disampaikan dalam perjanjian lama yang mirip peristiwanya dengan apa yang kita baca dalam Matius ini. Orang Yahudi yang menjadi penerima Injil Matius, ya Injil Matius secara spesifik ditulis buat orang Yahudi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika mereka membaca Matius pasal yang kelima, Yesus naik ke sebuah bukit dan dia mulai berbicara dan menyampaikan firman-Nya, menyampaikan sabdanya, menyampaikan ajarannya. Maka di dalam benak pikiran orang Yahudi yang membaca atau yang mendengar Matius, maka mereka langsung mengingat sebuah peristiwa di mana Musa yang menjadi pemimpin mereka, pemimpin orang Yahudi. Musa naik ke atas gunung Sinai dan menerima 10 perintah Allah, 10 aturan, 10 hukum Taurat itu, saudaraku ya. Dan tentunya ini memiliki kemiripan yang luar biasa karena Yesus pun naik ke atas bukit, gambarnya sama, dan dia memberikan 10 sabda, 10 firman. Bukan perintah, tapi 10 perkataan yang menarik, saudara. Karena kalau kita bandingkan antara apa yang disampaikan oleh Musa, ya saudara ingat 10 perintah Allah tentunya ya. Jangan ada Allah lain, jangan lupa hari Sabat, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan tidak hormat kepada orang tua. Kebanyakan jangannya, saudara ya. Sebagian besar adalah kata jangan, saudara. Arti sebuah larangan, sebuah tindakan untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi apa yang Yesus sampaikan dalam perjanjian baru bagi kita umat perjanjian baru tidak lagi banyak kata jangan, tetapi adalah kata berbahagialah, diberkatilah dalam bahasa aslinya, makarios, saudara ya. Diberkatilah kamu jika kamu jadi seperti orang yang murah hati, jadi seperti orang yang lapar, jadi seperti orang yang miskin di hadapan Tuhan, jadi seperti orang yang suka membawa damai. Ya, sudah lihat perbedaannya. Kalau kita hidup dalam masa perjanjian lama, aturan-aturan yang Tuhan berikan kebanyakan, jangan begini, jangan begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tetapi kalau kita mengenal Yesus, kita sudah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan Yesus, kita mengerti ajarannya, Bapak Ibu, maka tidak lagi perintah-perintah Tuhan itu berbunyi, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Tetapi perintah Tuhan lebih menekankan jadilah
seperti ini. Jadilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadilah orang yang lemah lembut. Jadilah orang yang bermurah hati. Jadilah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan sekarang kita bahas, jadilah orang yang membawa damai. Jadilah seorang yang membuat damai, peacemaker. Ya sudah dikasih Tuhan, sungguh kebenaran yang sangat luar biasa kalau kita renungkan. Bahwa kita tidak hidup lagi diperintah, dipaksakan oleh perintah, jangan begitu, jangan begitu, jangan begini, harus tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tetapi yang ditekankan oleh firman Tuhan bagi saudara dan saya di hari-hari ini, di masa perjanjian baru ini, bagaimana kita jadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini masalah menjadi, bukan melakukan, bukan bertindak, bukan sebuah perbuatan, tetapi penekanannya menjadi seseorang seperti yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan berkata kalau kita menjadi seperti itu, maka kita akan berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua ingin diberkati Tuhan, amin. Saya percaya kita semua rindu untuk menjadi orang yang bahagia. Maka dari itu mari lebih fokus kepada jadi orang yang lebih baik. Bukan lebih lagi berbuat begini begitu saudaraku ya. Bukan, tetapi bagaimana karakter sifat kita jadi lebih seperti yang Tuhan inginkan. Nah saudara, saya mau masuk lebih secara spesifik. Kata damai tentunya sebuah kata yang sangat signifikan di dalam Alkitab. Kata yang dimulai dari kisah ketika Nuh, saudaraku, kita melihat ya Tuhan menghukum dunia ini, Tuhan menghukum manusia, dan ketika sesudah selesai penghukuman itu, selesai semua air bah yang dikirim oleh Tuhan untuk menumpas semua kejahatan, membersihkan bumi dari segala kejahatan, memurnikan kembali bumi, maka Tuhan memberikan rainbow, Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda damai bahwa Dia tidak lagi berperang dengan umat manusia. Jadi konsep tentang damai ini sudah begitu lama berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi sebuah konsep yang dimengerti, dipahami dan dirindukan tentunya oleh semua orang, khususnya anak-anak Tuhan. Saudara perhatikan, kenapa damai? Kenapa kalau ada saudara kita atau orang yang kita kasihi ya dipanggil Tuhan meninggal, maka kenapa kita punya istilah rest in peace? Beristirahatlah dalam damai. Itu yang menjadi pengharapan kita, menjadi sebuah doa kita, menjadi kerinduan kita bahwa pada akhirnya setiap insan, setiap individu yang hidup di bumi ini pada akhirnya menemukan damai. Tentunya semua ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya yang kita cari dalam dunia ini, apa sih yang kita butuhkan? Khususnya di zaman sekarang, di hari-hari seperti ini, kita semua butuh damai, bukan? Kita semua butuh ketenangan, kita semua butuh perasaan tentram, perasaan ya bebas dari segala ancaman, ketakutan, kekhawatiran, ya perselisihan, perbantahan, pertengkaran, konflik, ya saudaraku ya, ribut sana ribut sini. Tentunya itu semua tidak akan menyenangkan. Kita mau menjauh dari hal seperti itu. Kita mau cari damai dalam hidup ini. Nah Tuhan tahu akan itu. Sebabnya mengapa di dalam firman Tuhan, dalam khususnya perjanjian baru, dengan apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus sebagai Sang Raja Damai itu, saudaraku, Dia membawa kepada kita sebuah kebenaran yang menjadi kerinduan kita untuk kita hidup di dalam damai. Dan gak usah heran bahwa pengertian tentang damai, kalau kita perhatikan, saya tulis di sana shalom, saudaraku, sebuah kata yang sangat dalam maknanya, saudara ya. Sebuah makna di dalam bahasa Ibrani yang begitu luas, yang mencakup semua sebenarnya yang kita harapkan, yang kita inginkan. Semua yang hati nurani kita rindukan, kedamaian yang sejati yang ada di dalam Taman Eden yang terhilang dari hidup kita. Kedamaian sejati yang ada di dalam hadirat Tuhan, dalam sorga, ya saudaraku, dalam kehidupan di Firdaus yang semua manusia rindukan. Itulah yang memang menjadi tujuan kita pada akhirnya. Kita mencari shalom, keadaan tentram, damai, lahir batin, luar dalam segala aspek kehidupan kita. Kita rindu shalom. Kita rindu shalom bagi rumah tangga kita rindu shalom bagi pekerjaan kita rindu shalom bagi kesehatan tubuh jasmani kita rindu shalom di dalam segala area, apalagi dalam hubungan kita dalam gereja dan seterusnya. Kita sangat rindu akan shalom, dan gak usah heran dalam Alkitab. Kita lihat bahwa penulis-penulis Alkitab selalu, kebanyakan dari mereka memulai tulisannya dengan salam sejahtera, salam
kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai engkau sekalian. Saudaraku, sebuah salam dan juga penutup. Surat-surat sering ditutup dengan ucapan kiranya damai sejahtera Allah. Kiranya Allah sumber damai sejahtera melimpahi berkatnya. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kamu dan seterusnya. Saudara, dimulai dengan shalom, diakhiri dengan shalom. Saudara dikasih Tuhan. Dimulai dengan Yerusalem yang lama dalam perjanjian lama. Diakhiri dengan Yerusalem yang baru dalam kitab Wahyu, saudaraku, di akhir zaman. Yerusalem, kota damai. Semua hati kita tertuju ke sana. Semua kita rindu akan damai itu. Dan ini yang menjadi penekanan firman Tuhan bahwa seharusnya damai itu menjadi salam perkataan kita, ucapan kita, sikap kita, dan juga cara hidup kita. Kiranya adalah cara hidup yang ada di dalam damai dan membawa damai. Sebab saya tulis di sana bahwa shalom adalah gaya hidup sekaligus doa kita. Ya, sebenarnya sebagian besar firman Tuhan ditulis salam, shalom dalam damai sejahtera, dan kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Ya sudah dikasih Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam keadaan damai pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua ada dalam keadaan shalom. Mari kalau ada waktu berikan senyum kiri kanan terlebih dahulu. Yang ada orang di sebelahnya disenyumin dulu. Atau di Zoom boleh kasih lihat wajahnya sambil tersenyum ya. Berikan shalom kepada satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa menjadi pembawa damai. Bagaimana caranya kita ini bisa menjadi anak-anak Allah yang cirinya adalah membawa damai. Jadi kalau kita benar-benar anak Allah, pasti kita cinta shalom, pasti kita rindu dengan shalom, pasti kita menjalani, menghidupi shalom. Dan bagaimana caranya damai itu tentunya supaya kita bisa bawa keluar harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, bukan? Bagaimana kita sendiri mengalami damai yang daripada Tuhan. Nah saya menulis di sana, saya pelajari bahwa damai, shalom dimulai dari lidah kita, dimulai dari ucapan bibir kita. Dimulai dari perkataan-perkataan kita. Coba kita lihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dan ke-11. Kita baca sama-sama firman Tuhan di situ, kita saudara perhatikan 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, yang mau katakan amin ya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terus ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi kalau mau melihat hari yang baik, kalau mau mengalami hidup yang baik, dalam Mazmur yang dikutip oleh Petrus, berumur panjang, maka dia harus menjaga lidah bibirnya. Dia harus menjauhi lidah bibir yang penuh dengan tipu, kebohongan, perkataan yang pedas, yang menyakitkan, yang nyinyir, saudaraku, yang kasar, saudaraku, yang memaki orang dan sebagainya. Semua dimulai dari lidah. Damai dimulai dari ucapan bibir kita, dari perkataan kita. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah menikah di sini pasti bisa mengaminkan apa yang saya katakan, bukan? Kalau pasangan kita mulai bicaranya ketus, ya. Kalau pasangan kita mulai kata-katanya mulai naik panas atau nyinyir, saudara, atau tajam menusuk, kita tersinggung, saudara, kita langsung ikut panas, udah hilang damai. Saya yakin suasana langsung berubah, saudara, ya. Bahkan bukan cuma antara suami istri, sampai terbawa-bawa dalam seluruh rumah pun bisa jadi panas kalau sudah dimulai dengan ucapan bibir yang salah. Ada banyak ayat dalam Amsal yang menasihatkan kita untuk menjaga bibir kita, untuk menjaga perkataan lidah kita, agar jangan terlalu lepas omongan kita, kata-kata kita itu tidak dijaga sehingga mengeluarkan hal-hal yang menyakitkan hati orang, membuat orang jadi tersinggung dan sebagainya, sehingga hilang damai. Saudara, sederhana sekali. Saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya tulis di situ dari Amsal 20 ayat 19. Orang yang senang membicarakan orang lain, ya, tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara, saudaraku. Tentunya bukan cuma bicara dengan secara perkataan, tetapi banyak kali damai hilang karena kita baca status-status. Terlalu banyak hilang karena kita melihat perkataan-perkataan yang ada di saudaraku di sosial media. Kata-kata orang bikin kita panas. Itu kata-kata kita sendiri kita balas yang panas dengan lebih panas lagi, saudara. Ya kan, kita serang lagi orang, kita nyinyirin orang, kita kata-katain orang, kita bully dan sebagainya, saudara. Tambah panas. Udah, kalau ada seperti itu nggak ada shalom, nggak ada damai. Hati kita, suasana hati kita pun akan tambah panas.
Maka dari itu sudah dikasih Tuhan, hari-hari ini kalau kita mau menjadi pembawa damai, kalau kita benar-benar mau jadi orang yang hidup dalam damai, mari jaga perkataan kita, jaga status apapun yang kita ketik, apapun yang kita share, apapun yang kita tulis ya di sosial media. Jaga mulut kita, jaga lidah kita. Semua dimulai dari perkataan salam kita, bicara kita, saudaraku. Yang kedua, saya mau cepat, saudaraku ya, peacemaker. Bagaimana cara kita bisa menjadi peacemaker? Peacemaker digambarkan dalam Alkitab adalah menjadi sebuah hasil buah dari orang yang hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenarannya firman Tuhan, maka nampak dari kehidupan kita akan mulai mengalami shalom demi shalom. Kita mulai mengalami damai demi damai. Kita mulai melihat bahwa di dalam segala area hidup kita, kedamaian itu menjadi cirinya. Shalom itu menjadi atmosfer yang ada, saudaraku. Baik di rumah kita, baik di tempat pekerjaan kita, baik di dalam hubungan kita, lingkungan kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, buahnya yang langsung, yang pasti dari hidup dalam kebenaran adalah kedamaian. Gak heran makanya Galatia menulis bahwa damai itu salah satu buah dari Roh Kudus. Ya, ada buah damai. Jadi ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka salah satu dampaknya, hasilnya terlihat jelas, there is shalom in every area of our life. Ada damai yang bertahta di dalam segala hal dalam hidup kita. Bukan berarti hidup kita nggak ada masalah, bukan berarti hidup kita nggak ada pergumulan, bukan berarti hidup kita nggak ada tantangan, tentunya tetap ada. Tetapi beda, saudaraku, ketika kita ada di dalam kehidupan damai dan menghadapi tantangan, kita menghadapinya dengan hati yang tentram, dengan jiwa yang tenang. Saudara ingat bukan kisah tentang Tuhan Yesus tidur di tengah-tengah badai, tidur di tengah-tengah situasi yang menakutkan bagi orang lain. Dia tetap tenang dan penuh damai. Mungkin saya bayangkan Yesus tidur di buritan dengan wajah tersenyum yang dengan damai, dengan tenang, saudaraku ya kan. Sementara dunia di sekelilingnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan gejolak. Dia tetap bisa shalom. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Kalau kita hidup di dalam kehendak Allah, kita hidup dalam kebenaran, ada damai yang bertahta di hati kita. Amin. Puji Tuhan. Kita hidup di dalam damai. Kita tidak terpengaruh oleh situasi yang di luar, badai yang di luar tidak berkecamuk di hati kita. Masalah yang ada di luar tidak sampai berdampak di dalam kehidupan batin kita. Kita tetap ada di dalam keadaan damai, meskipun mengatasi berbagai tantangan dalam hidup ini. Dan ini adalah buah. Maka Yesaya 32, kita coba lihat di situ. Yesaya 32 ayat 17, saya senang sekali dengan bunyi ayat ini. Yesaya 32 ayat 17, sebuah janji tentang kedatangan zaman Mesias yang sedang kita jalani hari ini. Saudaraku, kita lihat di sana, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. When there is righteousness, ketika ada kehidupan yang benar secara moral, pola pikir yang benar, perkataan yang benar, tingkah laku yang benar, hidup yang dijalani dengan benar, maka tumbuhlah shalom. Maka shalom itu akan menjadi byproduct-nya, menjadi hasilnya, saudaraku ya, dari hidup yang dalam kebenaran. Dan akibat kebenaran ya adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara mau amin, mau tentram dan tenang selama-lamanya, amin. Ya, dan itu adalah akibat, as a result. Ya, there's a cause and there is a result. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Hidup di dalam kebenaran. Kalau kita benar-benar mengutamakan kebenaran itu lebih di atas segala-galanya dalam hidup kita. Kita berusaha mematuhi setiap perintah Tuhan. Kita berusaha hidup dalam kebenaran di dalam segala area, dalam segala hal hidup ini. Maka niscaya that peace, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati dan pikiran kita dalam kehidupan Tuhan. Kita akan ada di dalam kedamaian. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita dengan damai. Dengan shalom di dalam segala area hidup kita. Barulah kita jadi pembawa damai. We become the peace, bukan cuma jadi peacemaker, tapi peace bearer. Kita membawa peace. Kita yang mendatangkan damai karena di dalam kita, saudaraku, kita sendiri hidup di dalam kedamaian. Kita sendiri mengalami kedamaian. Haleluya, puji Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-11 yang memberikan sebuah contoh di sana yang saya tulis, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita.
Ya, pembahasan tentang bahwa Bapa mendidik, mengajar anaknya, Bapa mengajar dalam kebenaran supaya anak-anak hidup dalam kebenaran. Memang itu akan membuat kita berduka cita. Memang mentaati perintah Tuhan, saudara, seringkali susah bagi daging. Mengampuni seringkali susah bagi daging kita, saudara. Memberi, bermurah hati, mempedulikan orang lain, menomorsatukan orang lain lebih daripada diri kita. Seringkali susah bagi daging kita, mendatangkan duka cita bagi kita pada awalnya. Tetapi firman Tuhan bilang, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan apa, saudara? Damai pada mereka yang dilatih olehnya. Jadi maksud tujuan Tuhan memberikan kepada kita firman, didikan, nasihat dan sebagainya, bukan untuk mencuri damai, bukan untuk menghilangkan rasa damai, bukan untuk membuat kita jadi gelisah, takut, ya kita merasa sedih dan berduka cita. Tidak, tetapi justru untuk mengajar kita supaya kita mengalami kedamaian yang dihasilkan dari ketaatan kepada firman Tuhan. Selama kita hidup dalam ketaatan, damai itu selalu ada dalam diri kita dan kita pun bisa membawa damai kepada orang lain. Tapi begitu kita tidak hidup dalam ketaatan, damai hilang dalam hidup kita dan kita pun tidak akan pernah bisa membawa damai bagi orang lain. Malah jangan-jangan kita jadi troublemaker bagi orang lain, saudara ya. Kita yang bikin masalah buat orang lain. Puji nama Tuhan, biarlah pagi hari ini kita semua boleh didorong untuk lebih mau mentaati perintah Tuhan. Yang ketiga, saudara, saya mau cepat ya. Peacemaker adalah orang yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Satu perkataan terakhir Tuhan yang hari-hari ini menjadi berkat buat saya. Ya, ketika Yesus tergantung di kayu salib. Ketika dia menuntaskan karya salibnya dalam Yohanes pasal yang ke-19, kita lihat di situ Yohanes 19 ayat yang ke-30. Ya, kalau boleh mundur ke ayat yang ke-28 kalau nggak salah ya. Yohanes 19 ayat 28 tolong ditampilkan. Ya, di situ kita lihat sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Telos. Segala sesuatu telah selesai, teleos ya. Berkatalah ia supaya genaplah apa yang ada tertulis kitab suci, aku haus. Terus di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Dan ayat 30 kita baca sama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di akhir kehidupannya, kalimat yang terakhir dari Tuhan Yesus adalah tetelestai, sudah selesai. Tetelestai dalam bahasa Yunani, tetapi tentunya saudara, ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia tidak berbicara dalam bahasa Yunani. Bahasa sehari-hari Tuhan Yesus adalah bahasa Ibrani Aramaik. Dan padanan yang sama dari kata tetelestai yang artinya sudah selesai atau finished, sudah berakhir. Ya, kita baca ayat yang ke-28, karena dia sudah tahu, sudah selesai tugas tanggung jawab yang sudah diembannya, yang dipercayakan oleh Bapa, yang ditugaskan, diamanatkan kepada Sang Putra. Putra sudah selesaikan, sudah tuntaskan, sudah selesai, dia kerjakan semuanya sampai tuntas. Maka dia berkata tetelestai yang artinya sudah genap, sudah selesai, sudah penuh, sudah berakhir, sudah lunas dengan kata lain. Dalam istilah lain, kalau hutang dibayar sudah lunas. Kalau zaman sekarang kita ada cap lunas. Zaman dulu orang pakai sesuatu yang dihutang, capnya tetelestai, sudah dibayar, sudah lunas. Semua tuntutan hukum, semua tuntutan kekudusan sudah lunas oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, amin. Sehingga kita sudah dikuduskan, kita sudah dibebaskan dari semua tuntutan hidup yang harus sempurna di hadapan Tuhan. Yesus sudah lakukan buat kita, sudah dikasih Tuhan. Tapi yang menarik ketika Yesus tergantung, kata-kata yang keluar dari mulut Yesus tentunya dalam bahasa Aram, berkata ini sebenarnya adalah kata ma shalem. Saudara, ya, ma shalem. Mashalem artinya damai. Mashalem berasal dari kata, kembali lagi, shalom. Ya, mashalem. Damai. Selesai. Tidak ada lagi hubungan yang retak antara Allah dengan manusia. Tidak ada lagi pemisahan antara Tuhan dengan kita ciptaan. Tidak ada lagi penghukuman yang menghantui kehidupan kita. Tidak ada lagi tuntutan yang tidak akan pernah kita bisa penuhi dari Allah untuk hidup sempurna dan sebagainya. Maka sekarang Tuhan sudah mengerjakan semuanya sehingga kita bisa mengalami shalom, shalom, dan mengalami damai, saudara.
Sebuah kalimat yang pendek tapi maknanya begitu dalam. Ada damai. Ketika imam besar, ketika mereka merayakan Paskah, ketika mereka menyembelih domba Paskah itu, dan ketika domba Paskah itu selesai dicurahkan darahnya, dipercikkan dan dibakar, maka dia mengatakan, Mashalem, sudah selesai, sudah diampuni, sudah damai, sudah disucikan, sudah dibereskan semuanya. Saudara, tentunya kita hidup bukan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan berusaha untuk taat kepada Tuhan dengan kekuatan kita, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia yang mengalir dari apa yang Tuhan sudah selesaikan bagi kita di kayu salib. Kita nggak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menjadi orang yang membawa damai. Kita nggak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, untuk menjaga mulut kita. Kita percaya bahwa di dalam Yesus Dia sudah menyelesaikannya bagi kita. Kuncinya adalah kita tetap tinggal di dalam Dia, kita tetap jaga hubungan yang dekat dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Dia. Maka niscaya apa yang Dia kerjakan itu akan bekerja dalam diri kita. Nah, kita akan menjadi bagian dari Dia dan Dia mengerjakan di dalam kita kedamaian yang sudah Dia sediakan bagi kita, yang sudah Dia kerjakan dengan sempurna. Sebab saya tulis di sana, saudaraku, bahwa salib itu, tetelestai, mashalem, sudah mendamaikan kita, bukan hanya dengan Allah, bukan juga dengan sesama, tapi kita juga berdamai dengan diri kita sendiri. Ada orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Ada orang yang tidak bisa menerima keberadaannya sendiri. Ada orang yang selalu gelisah, selalu tidak percaya diri, selalu ada yang merasa yang kurang, selalu kurang puas, selalu kurang bersyukur, selalu kurang macam-macam, saudara. Karena apa? Karena dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Berdamai dengan masa lalunya. Tahukah saudara bahwa tetelestai ketika diucapkan oleh Tuhan Yesus diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dalam tenses yang berbentuk perfect tense. Saudaraku, ya, masa lalu yang sudah sempurna, yang sudah selesai, perfect. Tetapi dampaknya masih berkelanjutan sampai sekarang. Jadi damai yang diberikan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi katakan bahwa firman Tuhan katakan dia sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Dia sudah kerjakan itu. Dan ketika di kayu salib dia kerjakan kedamaian itu. Dia kerjakan, dia selesaikan itu. Dan juga dia juga terus mengerjakannya sampai sekarang. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita ini didamaikan dulu, sekarang sampai selama-lamanya Dia sudah damaikan kita. Haleluya. Itu sebabnya kita harus bisa berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan hari ini, berdamai dengan hari esok kita, berdamai dengan segala waktu dalam kehidupan kita. Percayalah di dalam Tuhan, kedamaian itu sudah Dia kerjakan bagi kita. Puji Tuhan, saya berdoa kiranya Allah sumber damai sejahtera bekerja pada pagi hari dalam hati saudara. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan karena kita akan siap terima perjamuan kudus. Kiranya mari kita siapkan hati kita, kita mau memberikan diri kita untuk menjadi anak-anak Allah, pembawa-pembawa damai, yang mengalami damai, yang hidup di dalam kedamaian, dalam diri kita, dengan sesama kita, terlebih lagi dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian sambil kita mempersiapkan perjamuan kita. Kita nyanyikan harapanku. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Katakan darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Benar Tuhan, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Katakan sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita mengenang karya salib Tuhan Yesus yang sudah mendamaikan kita, menyelesaikan semuanya bagi kita. Dia sudah bekerja, Dia sudah rampungkan semua rencana Allah, tuntutan Allah bagi hidup kita di kayu salib. Kita hidup oleh anugerah yang melimpah dari kayu salib. Bila kita menerima anugerah demi anugerah pada hari ini, untuk hidup di dalam damai, untuk mengalami shalom dalam segala area kehidupan. Yesus makan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah. Sebab roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dan katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita angkat cawan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, memberkati dan memberikan kepada murid untuk ambillah dan minumlah. Sebab cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang baru, yang memeteraikan kamu sampai kedatanganku kali yang kedua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Sehingga engkau tidak lapar dan haus lagi akan dunia ini, tapi engkau akan selalu lapar dan haus akan kebenaran yang daripadaku. Mari kita minum dan terima berkat Tuhan. Dengan iman katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, tak pernah gagal rencanamu. Amin Tuhan. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Mari katakan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Benar Tuhan. Mari katakan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Kami aman oleh pemeliharaan kuasa-Mu dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Kami yakin oleh tubuh-Mu dan darah-Mu kami selalu terjamin. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap jemaat AMS Tuhan hari ini. Apapun sedang dialami, apapun yang sedang dihadapi. Kami tahu di dalam Engkau ada jalan keluar. Selalu ada harapan. Selalu ada kesempatan yang baru. Tidak ada yang mustahil buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pertaruhkan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
jadikan damai dalam hidup kami, supaya kami boleh membuat damai bagi orang lain. Dalam nama Yesus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, kiranya semua kita diberkati hari ini. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Kiranya Tuhan tetap pelihara kita semua dalam damai sejahteranya. Shalom, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan disempurnakan dengan bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena itu Bapa di surga, saya percaya damai sejahtera itu ada bersama-sama dengan kita, diam di dalam kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Nimo, biarlah Tuhan terus menyertai pelayanan Bapak Nimo dan keluarga, terus diberikan kesehatan. Dan Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita mau mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Setiadi. Saya silakan. Terima kasih, Ibu Susi. Saudara, beberapa warta jemaat akan disampaikan. Yang pertama adalah minggu depan kita masih dapat berjumpa dalam Bidstone jam 8.15 dan nanti dilanjutkan ibadah pada pukul 9 pagi. Kepada jemaat yang ingin didoakan dan memberikan kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling, Ibu Lingling di nomor-nomor yang tertera di layar kaca saudara. Tolong informasi disampaikan paling lambat pada hari Sabtu. Selanjutnya, dan seperti pada hari ini jam 9:15 pagi ada sekolah minggu untuk anak-anak balita. Demikian juga minggu depan tanggal 11 Juli pada jam yang sama akan diadakan juga sekolah minggu untuk anak-anak balita. Untuk informasi dapat hubungi Ibu Sandy. Dan untuk adik-adik kelas 5 sampai 9, untuk ibadah Zoom usia tunas muda akan diadakan pada hari Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat, tanggal 9 Juli 2021. Linknya bisa didapatkan kepada Ibu Sandy dan Ibu Mary di nomor yang tertera. Selanjutnya, dan untuk remaja dan dewasa, ibadah Zoom Youth of MS akan diadakan pada hari Sabtu jam 19.30 WIB tanggal 10 Juli dan langsung dipimpin oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi invitation-nya silakan hubungi Ibu Lingling atau Ibu Fungling. Selanjutnya, dan kepada jemaat PDAMS dihimbau untuk doa puasa bagi bangsa dan negara Indonesia, gereja-gereja di Indonesia, dan terutama sekali ini pandemi COVID-19 yang kita tahu sama-sama meningkat hari-hari belakangan ini. Demikian juga kita mau berdoa dan berpuasa untuk sekolah Alkitab Cianjur. Dan tentunya untuk persekutuan doa kita PDAMS. Saudara, tema khotbah bulan Juli 2021 ini oleh Ibu Gembala diberikan nama Peacemaker atau pembawa damai. Diambil dari Matius 5 ayat 9. Dan terakhir saudara yang ingin memberikan persembahan kolektor, saudara bisa langsung transfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di BCA 1830 738 882. Demikian saudara, warta berita disampaikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan kepada Ibu Susi. Ya, terima kasih kepada Bapak Setiadi yang sudah membacakan pengumuman dengan sangat jelas. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita akan segera menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Nanti Ibu Gembala akan tutup dengan doa, kita angkat pujian. Semoga Tuhan beserta.
Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Semoga Tuhan beserta sampai Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Selesainya ibadah Zoom kami pada pagi hari ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami sudah boleh mendengar kesaksian dari saudara-saudara kami, bagaimana Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga sudah mendengar firman-Mu Yesus yang mengatakan, biarlah kami menjadi pembawa-pembawa damai. Tuhan, kami rindu bahwa kami menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, yang bisa dipakai oleh Engkau Tuhan, untuk memperlebar kerajaan surga, untuk menjadi pembawa damai, sebagaimana Engkau sudah berikan damai itu dalam hati kami, dalam setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberikannya juga kepada sesama kami Tuhan, baik di rumah tangga kami masing-masing, baik di pekerjaan, dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami membawa damai ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu hidup kami menjadi berkat Tuhan Yesus. Bukan saja kami menuntut berkat dari Engkau Tuhan, tapi kami benar-benar ingin menjadi berkat Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau sudah kerjakan buat kami Tuhan. Kami bisa saling mengasihi, saling menghormati ya Tuhan Yesus, saling menyayangi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam kami Tuhan. Benar-benar boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap melawat mereka Tuhan Yesus. Siapapun mereka Tuhan, Engkau menolongnya Tuhan, buat cucu Ibu Ratna Selin yang hari ini ada di dalam perawatan. Engkau tolong juga Tuhan, Engkau mengunjungi, Engkau menjamahnya anak yang masih kecil ini Tuhan. Engkau kasihani Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan dari segala sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, karena kalau kami berseru kepadamu, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Engkau akan turun tangan dan Engkau akan mengerjakan bagian-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk saudara-saudara kami, Bapak Marlon, juga yang lain, yang Engkau sudah sembuhkan. Mereka boleh kembali ke dalam keluarganya ya Tuhan, bersama-sama bersuka cita, tetap memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang tidak henti-hentinya Tuhan Yesus. Karena kalau keadaan dari sekarang Tuhan, dunia ini di mana kami ada dalam keadaan keterbatasan, ada banyak hal yang tidak boleh kami kerjakan Tuhan. Tapi kami mengucap syukur bahwa kasih-Mu, damai-Mu Tuhan tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang dari dunia ini Tuhan. Engkau sendiri yang mengerjakan di dalam hati kami, di dalam setiap kami Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu sampai kaum remaja, kaum muda, orang dewasa Tuhan Yesus yang lanjut usia sekalipun Tuhan. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus, yang bisa melampaui segala akal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu, memberkati kami dalam segala pekerjaan kami semua Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan, tua muda, semua Engkau lawati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala, dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai rumah tangga kita, setiap rumah tangga kita, dan sampai jumpa di dalam kebaktian minggu depan. Tuhan memberkati.